Halo semua, perkenalkan kami Alila Atalia dan Belti Ambarwati beserta dengan dosen pembimbing kami, Dr. Irma Delina Fitri, spesialis radiologi konsultan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang radioanatomi tulang belakang. Untuk mengetahui gambaran normal dalam radiografi, perlu juga untuk mengetahui anatomi normal tulang. Anatomi tulang belakang dibagi menjadi 7 vertebrae servikal, 12 vertebrae torakal, 5 vertebrae lumbar, vertebrae sakral, dan vertebrae koksigeal. Kolumna vertebra atau tulang belakang membentuk aksi sentral dari kerangka dan berpusat di bidang mid-sagittal bagian posterior batang tubuh. Tulang belakang berfungsi dalam banyak hal, seperti melindungi sumsum tulang belakang, menopang batang tubuh, menopang tengkorak secara superior, dan menyediakan perlekatan untuk otot-otot di punggung dan tulang rusuk secara lateral. Fibrocartilago disc berada di antara vertebra dan berfungsi sebagai bantalan. Kolom vertebra disatukan oleh ligamen, disambung dan membentuk kurvatura sehingga memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang cukup besar. Pada awal kehidupan, kolom vertebra terdiri dari 33 tulang kecil yang tidak beraturan. Tulang-tulang ini dibagi menjadi 5 kelompok dan diberi nama sesuai daerahnya. 7 vertebra superior menempati daerah leher dan disebut vertebra servikal. 12 tulang berikutnya terletak di bagian posterior toraks dan disebut vertebra toraks. 5 vertebra yang menempati daerah pinggang disebut vertebra lumbar. 5 vertebra berikutnya yang terletak di daerah panggul disebut vertebra sakral. 3-5 vertebra terminal juga di daerah panggul disebut vertebra koksigeal. Vertebra sakral biasanya melebur menjadi satu tulang yang disebut sakrum, dan vertebra koksigeal disebut koksiks juga melebur menjadi satu tulang. Dilihat dari samping, kolumna vertebra memiliki 4 lekukan yang melengkung ke anterior dan posterior dari bidang midkoronal, yang disebut kurva servikal, torakal, lumbal, dan pelvis. Kurva servikal dan lumbal yang cembung ke anterior disebut kurva lordotik, kurva torakal dan pelvis yang cekung ke anterior disebut kurva kifotik. Peningkatan abnormal dari kecekungan anterior kurva toraks disebut kifosis, dan peningkatan abnormal dari kecembungan anterior kurva servikal atau lumbal disebut lordosis. Jika dilihat dari frontal, kelengkungan vertebra secara lateral yang abnormal disebut skoliosis. Namun, terkadang kelengkungan vertebra lateral variasi normal juga ditemukan di area toraks bagian atas, kurva ke kanan pada orang normal dan ke kiri pada orang kidal. Bagian dari tulang belakang yang akan kami bahas pertama kali di sini adalah vertebrae cervical. Di sini tampak vertebrae cervicalis dari lateral view. Terdapat 7 vertebrae cervical. Bagian pertama atau C1 bisa juga disebut sebagai tulang atlas. Di sini terlihat tuberculus anterior, arcus atlas posterior, dan tuberculus posterior. Selanjutnya C2 atau aksis memiliki processus spinosus lebih lebar dibandingkan vertebrae cervical lainnya. Lalu untuk bagian C3 sampai C7 memiliki anatomi yaitu corpus vertebrae, persendian zygapophyseal, tuberculus anterior, tuberculus posterior, processus articularis inferior dan superior, dan sulcus nervus spinalis. Di sini juga terdapat processus uncinate. Pada C7, korpus vertebranya lebih prominent dan processus spinosusnya lebih panjang, sebagai pembatas antara C7 dan T1. Lalu ada juga processus transversus dan foramina transversus. Pada berikutnya adalah tampakan vertebra cervical pada fotopolos AP dan lateral. Selanjutnya akan dibahas tampilan mendetail dari tulang cervical pada fotopolos. Berikut adalah bagian-bagian vertebra cervical pada fotopolos X-ray yang perlu diketahui. Yang pertama dapat dilihat di sini adalah margin articularis, transversus processus yang menonjol, dan persendian antara C4 dan C5. Lalu di sini terlihat facet superior dan dens dari aksis atau C2. Selanjutnya terlihat juga processus spinosus dan corpus vertebrae pada C5. Lalu terdapat processus uncinate dan persendiannya yang disebut buncovertebral. Lalu selanjutnya di sini ada C7 dengan processus transversusnya yang lebih panjang membatasi antara C7 dengan T1. Selanjutnya adalah posisi lateral. Berikut adalah bagian-bagian vertebra cervical pada lateral view. Di sini ada terlihat tuberculus anterior dari C1 atau atlas. Lalu ada arcus posterior dari C1, kemudian juga ada tuberculus posterior. Selanjutnya di sini terlihat adanya dens dari C2 atau aksis beserta dengan korpusnya. Dan di sini adalah pars interarticularis. Berikutnya ada lamina C3. Lalu ada sendi faset antara C3 dan C4. Kemudian ini adalah corpus vertebrae.
Selanjutnya terlihat processus spinosus di sini, dan ini merupakan pilar articularis. Berikutnya ada processus transversus dari C7. Lalu di sini kita bisa melihat ada jarak antara korteks posterior arcus anterior atlas atau C1 dengan korteks anterior dens axis atau C2. Jarak ini disebut dengan interval atlantodental. Pada orang dewasa normalnya kurang dari 3 mm dan pada anak kurang dari 5 mm. Interval yang melebar dapat menandakan adanya instabilitas atlantoaksial yang ditandai dengan gerakan berlebihan di pertemuan C1 dan C2 yang bisa terjadi karena kelainan tulang atau ligamen. Kemudian di sini kita bisa lihat ada jarak antara anterior corpus vertebra dan udara di dalam faring atau trakea. Jarak ini disebut ketebalan prevertebral. Ketebalan meningkat jika terjadi penebalan soft tissue yang juga bisa disebabkan karena infeksi, neoplasma, perdarahan, ataupun akumulasi cairan. Untuk evaluasi atlas dan aksis atau C1 dan C2, terdapat beberapa proyeksi yang dapat digunakan. Yang pertama, ada proyeksi AP dengan Fuchs method, di mana di sini terlihat dens dari C2 di dalam foramen magnum. Pada proyeksi ini, yang harus terlihat jelas adalah keseluruhan dens, soft tissue, dan trabekulasi tulang, serta tidak ada rotasi kepala atau leher yang ditunjukkan oleh mandibula, kranium, serta vertebra yang simetris. Yang kedua, ada proyeksi AP dengan open mouth, di mana di sini terlihat atlas dan aksis atau C1 dan C2 melalui mulut yang terbuka. Pada proyeksi ini, yang harus terlihat adalah dens, C1, C2, artikulasi antara C1 dan C2, soft tissue, dan trabekulasi tulang. Artikulasi harus tampak secara keseluruhan supaya dapat terlihat jika ada displacement lateral. Di sini, proyeksi lidah juga jangan sampai menutupi C1 dan C2, serta tidak ada rotasi yang ditunjukkan oleh jarak yang sama antara ramus mandibula kanan dan kiri ke dens. Selanjutnya ada proyeksi lateral, di mana di sini terlihat atlas dan aksis dari lateral, serta terlihat juga artikulasi atlanto-occipital. Pada proyeksi ini, leher diekstensikan supaya ramus mandibula tidak tampak bertindih dengan C1 ataupun C2. Bidang mitra kita leher dan kepala juga harus sejajar dengan film tanpa rotasi. Lalu, untuk melihat vertebra cervical lainnya, ada proyeksi AP aksial, di mana di sini terlihat C3 sampai C7, T1 sampai T2 atau T3, processus transversus, processus articularis, interpediculate space, serta intervertebral disc space. Kadang juga ditemukan adanya costa cervicalis. Pada proyeksi ini, mandibula dan occipital bone menutupi C1 dan T2. Selanjutnya ada proyeksi lateral, di mana di sini terlihat corpus cervicalis dan intervertebral disc space dari lateral, syndiciga foveal, processus articularis, dan processus spinosus. Bahu didepresikan semaksimal mungkin supaya C7 dapat terlihat. Pada proyeksi ini, tampak ketujuh vertebra cervical dan minimal 1/3 vertebral tolakal 1. Leher diekstensikan supaya ramus mandibula tidak tampak bertindih dengan C1 ataupun C2. Kemudian ada proyeksi lateral dengan hiperfleksi yang bertujuan untuk melihat motilitas vertebra cervical saat hiperfleksi. Tampak juga syndiciga foveal dan diskus intervertebral. Pada proyeksi ini, korpus mandibula tampak hampir vertikal pada pasien normal dan processus spinosus tampak elevasi dan terpisah jauh satu sama lain. Ada juga proyeksi lateral dengan hiperekstensi yang bertujuan untuk melihat motilitas vertebra cervical saat hiperekstensi. Tampak juga syndiciga foveal dan diskus intervertebral. Pada proyeksi ini, korpus mandibula tampak hampir horizontal pada pasien normal dan processus spinosus tampak depresi dan berjarak dekat satu sama lain. Lalu ada proyeksi AP axial oblik, di mana di sini terlihat vertebra cervical dari sisi oblik. Pada proyeksi ini, tubuh dan leher dirotasikan 45 derajat supaya tampak foramen intervertebralis dari C2-C3 sampai C7-T1 dengan ukuran dan kontur yang seragam. Dagu juga sedikit dielevasi supaya mandibula dan occipital bone tidak menutupi C1 dan C2. Tampak juga intervertebral disc space. Untuk proyeksi P axial oblik, sama seperti sebelumnya, di sini terlihat vertebra cervical dari sisi oblik. Pada proyeksi ini sama juga, tubuh dan leher dirotasikan 45 derajat supaya tampak foramen intervertebralis dari C2-C3 sampai C7-T1 dengan ukuran dan kontur yang seragam.
Dagu juga sedikit dielevasi supaya mandibula dan occipital bone tidak menutupi C1 dan C2. Tampak juga intervertebral disc space. Terakhir, ada proyeksi AP dengan Antonello method, di mana di sini terlihat C1 sampai C7. Dengan metode ini, bayangan mandibula diblurkan dengan meminta pasien melakukan gerakan mengunyah selama exposure yang cukup lama. Pada proyeksi ini, mandibula yang terblur membuat C1 dan C2 tervisualisasi, sehingga seluruh vertebra cervicalis dapat terlihat. Berikutnya, kita akan membahas vertebra thoracalis. Di sini tampak vertebra thoracalis dari lateral view. Terdapat 12 vertebra thorakal, ini T1 dan ini T12, di mana masing-masing memiliki processus spinosus, processus articularis inferior dan superior, processus transversus, facet costae inferior dan superior, facet costae pada processus transversus, sendi zygapophyseal, corpus vertebrae, foramen intervertebrae, dan di sini tampak facet articularis inferior dari T12. Berikut adalah tampakan vertebra thorakal pada foto polos AP dan lateral. Di sini kita bisa melihat alignment dari vertebra thoracalis, corpus vertebra, discus vertebra, ini T1 dan ini T12. Di sini juga kita bisa lihat ada tampakan jantung. Berikut untuk tampakan lateral yang lebih detail. Bisa kita lihat di sini discus vertebralisnya, processus spinosus, pediculus, foramen vertebrae, dan corpus vertebrae dengan ukuran yang seragam dan alignment yang lurus. Dan ini untuk tampakan AP yang lebih detail. Di sini bisa dilihat ada pedicle, processus spinosus, corpus vertebra, processus transversus, costae, dan sendi costovertebral. Bisa kita lihat juga di sini soft tissue di paravertebral dan juga terlihat aorta. Untuk evaluasi vertebra thoracalis, terdapat beberapa proyeksi yang dapat digunakan. Yang pertama ada proyeksi AP, di mana di sini terlihat corpus vertebra thoracalis, intervertebral disc space, processus transversus, artikulasi costovertebral, dan struktur di sekitarnya. Pada proyeksi ini yang harus terlihat jelas adalah 12 vertebra thoracalis dengan opasitas yang seragam, soft tissue, dan trabekulasi tulang, serta tidak ada rotasi yang ditunjukkan oleh jarak yang sama antara pedicle kanan dan kiri ke processus spinosus. Yang kedua ada proyeksi lateral, di mana di sini terlihat corpus vertebra thoracalis, intervertebral disc space, foramen intervertebral, dan processus spinosus. Vertebra thoracalis bagian atas tidak tampak karena tertutup oleh bahu. Pada proyeksi ini, jumlah vertebra yang terlihat tergantung usia dan besar tubuh pasien. Semakin kecil ukuran tubuh pasien, maka semakin banyak vertebra yang terlihat. Di foto ini, kita tidak dapat melihat T1 sampai T3. Lalu, ada proyeksi AP oblik, di mana di sini terlihat vertebra cervical dari sisi oblik. Pada proyeksi ini, tubuh dirotasikan 70 derajat supaya tampak sendi zygapophyseal dari T1 sampai T12. Tampak juga intervertebral disc space. Untuk proyeksi PA oblik, sama seperti AP oblik, di sini terlihat vertebra cervical dari sisi oblik. Pada proyeksi ini, sama tubuh dirotasikan 70 derajat supaya tampak sendi zygapophyseal dari T1 sampai T12. Tampak juga intervertebral disc space. Selanjutnya, bagian terakhir yang akan kami bahas adalah bagian vertebrae lumbosakral. Di sini tampak vertebrae lumbar dari lateral view. Terdapat 5 bagian dari L1 sampai L5, di mana masing-masing memiliki corpus, processus spinosus, processus transversus, processus articularis inferior dan superior, sendi zygapophyseal, foramen intervertebrae, dan tampak juga facet articularis inferior dari L5. Selanjutnya pada tulang sacrococcygeal anterior dan posterior. Pada tampakan anterior bisa kita lihat bagian promontorius, processus articularis superior, ala sacrum, foramen sacrum anterior, garis transversus, apex sacrum, sendi sacrococcygeal, dan coccyx. Lalu pada tampakan posterior bisa kita lihat terdapat facet articularis superior, kanalis sacrum, tuberositas sacrum, permukaan aurikuler, foramen sacrum posterior, sacrum crest bagian lateral dan medial, hiatus sacrum, cornus sacrum, cornucoccygeal, sendi sacrococcygeal, dan coccyx. Berikut adalah tampakan vertebra lumbar pada foto polos AP dan lateral.
Di sini kita bisa melihat alignment dari vertebra lumbalis, corpus vertebra, discus intervertebra. Ini merupakan bagian dari L1 dan L5. Di sini juga kita bisa melihat adanya sacrum dan promontoriumnya. Lalu bisa juga kita lihat processus spinosus dan pedicle dengan jelas. Ini merupakan T12 beserta dengan costenya. Berikut untuk tampakan lateral yang lebih detail, bisa kita lihat di sini merupakan corpus, discus intervertebralis, processus spinosus, pediculus, processus articularis superior dan inferior, sendi facet, dan pars interarticularis. Dan ini untuk tampakan AP yang lebih detail, bisa dilihat corpus, pedicle, processus spinosus, dan processus transversus. Berikut adalah tampakan vertebra sacrococcygeal pada X-ray AP dan lateral. Pada posisi AP terlihat ala sacrum, processus articularis superior, tuberculus spinosus yang berada di sacral crest medial, foramen sacrum, arcus dari foramen sacrum, dan sacroiliac joint. Pada tampakan lateral bisa kita lihat terdiri dari 5 segmen sacrum dan di bawahnya terdapat 4 segmen coccyx. Untuk evaluasi vertebra lumbosakral terdapat beberapa proyeksi yang dapat digunakan. Yang pertama ada proyeksi AP, di mana di sini terlihat corpus vertebra lumbalis, intervertebral disc space, interpediculate space, processus spinosus, processus transversus, 1 atau 2 vertebra thoracalis, sacrum dan coccyx, serta tulang pelvis. Pada proyeksi ini yang harus terlihat jelas adalah T11 atau T12 sampai sacrum, soft tissue, dan trabekulasi tulang, serta tidak ada rotasi yang ditunjukkan oleh jarak yang sama antara pedicle kanan dan kiri ke processus spinosus, dan jarak yang sama antara sacroiliac joint kanan dan kiri ke kolumna vertebra. Bisa dipertimbangkan juga penggunaan proyeksi PA. Proyeksi AP sendiri umumnya digunakan untuk pemeriksaan lentang. Posisi ekstremitas yang ekstensi akan menonjolkan kurva lordotik sehingga terjadi distorsi korpus vertebra dan intervertebral disc space yang tidak paralel. Kondisi ini bisa dikurangi dengan memfleksikan sedikit pinggul dan lutut pasien supaya punggung berkontak dengan meja radiografi. Sementara pada proyeksi PA, tampak intervertebral disc space yang paralel dengan sinar. Posisi ini juga mengurangi dosis radiasi pada pasien. Yang kedua ada proyeksi lateral, di mana di sini terlihat corpus vertebra lumbalis, intervertebral disc space, processus spinosus, lumbosacral joint, dan foramen intervertebral. Pada proyeksi ini terlihat vertebra dari thoracalis bawah sampai sacrum atau coccyx. Lalu ada proyeksi AP oblik, di mana di sini terlihat vertebra lumbosakral dari sisi oblik. Pada proyeksi ini, tubuh dirotasikan 45 derajat supaya tampak sendi zigopofiseal dan processus articularis superior dan inferior. Jika posisi pasien tepat, maka akan tampak gambaran scotidog dengan mulut dari processus transversus, telinga dan kaki dari processus articularis, dan mata dari pedicle. Untuk proyeksi PA oblik sama seperti AP oblik, di sini terlihat vertebra lumbosakral dari sisi oblik. Pada proyeksi ini sama juga, tubuh dirotasikan 45 derajat supaya tampak sendi zigopofiseal dan processus articularis superior dan inferior. Di sini juga bisa tampak gambaran scotidog. Lalu ada proyeksi AP aksial sacrum, di mana di sini terlihat jelas sacrum. Pada proyeksi ini, keseluruhan sacrum harus terlihat jelas, tidak tertutupi oleh os pubis, serta tidak ada rotasi yang ditunjukkan oleh sakral ala yang simetris. Ada juga proyeksi AP aksial coccyx, di mana di sini terlihat jelas coccyx. Pada proyeksi ini, keseluruhan coccyx harus terlihat jelas, tidak tertutupi oleh os pubis, serta tidak ada rotasi yang ditunjukkan oleh coccyx yang sejajar simplicis pubis. Selanjutnya ada proyeksi lateral sacrum, di mana di sini terlihat sacrum dari lateral. Dan terakhir ada proyeksi lateral coccyx, di mana di sini terlihat coccyx dari lateral. Berikut referensi dari video ini. Sekian penjelasan dari kami mengenai radioanatomi tulang belakang. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Terima kasih sudah menonton video kami.